Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di video ini kami akan menjelaskan presentasi tentang masa pergerakan nasional di masa perjuangan bertahan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kita akan tampilkan latar belakang dari masa perjuangan bertahan ini. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangan. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahap ini, kaum pergerakan berusaha mencari cara baru untuk melanjutkan perjuangan. Ada organisasi-organisasi pendirinya nih. Yang pertama ada Volksraad. Volksraad termasuk lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Dibentuknya sebagai dampak dari gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916. Pembentukan lembaga ini diatur dalam IND STB nomor 114 tahun 1917. Dengan dilakukannya penambahan bab baru, yaitu bab 10 dalam Regeringsreglement 1954. Kaum nasionalis moderat seperti Muhammad Husni Tamrin menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen. Volksraad atau Dewan Rakyat yang diketuai satu orang dan pada masa itu diangkat oleh raja yang memiliki anggota 55 orang dan 25 orang diantaranya berasal dari golongan Bumiputra. Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Volksraad diawali dengan pembentukan berbagai dewan kabupaten dan haminte kota, serta setiap 500 orang Indonesia berhak memilih wali pemilih atau kisman. Sebagai besar, anggota Dewan Provinsi yang umumnya dari bangsa Belanda dan diangkat oleh Gubernur Jenderal. Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal daripada menyuarakan kehendak masyarakat. Volksraad tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara, sehingga tidak mempunyai kekuasaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen pada umumnya. Anggota Volksraad juga aktif dalam perjuangan Indonesia, yaitu Agus Salim. Berikutnya ada Petisi Sutarjo. Perjuangan Sutarjo Kartohadikusumo di Forum Dewan Rakyat mencapai puncaknya pada saat diajukannya petisi Sutarjo pada sidang Volksraad yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1936. Sutarjo Kartohadikusumo mendapat pikiran bahwa bagi seorang pamong praja, setiap aksi yang dapat dibenarkan oleh umum apabila didasarkan atas hukum. Sutarjo Kartohadikusumo berinisiatif untuk mengajukan sebuah usul kepada pemerintah kolonial yang didasarkan pada artikel 1 dalam Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden yang dinamakan Petisi Sutarjo. Selain Petisi Sutarjo, ada Taman Siswa. Taman Siswa berdiri pada bulan Juli 1922 di Yogyakarta. Pada tahun 1930-an, Taman Siswa menjadi institusi pendidikan yang telah menyebar ke akar rumput dan menjadi media perlawanan atau institusi tandingan atau counter institution. Pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 1923, Taman Siswa mengadakan kongres di Yogyakarta. Tujuannya yaitu menyatakan bahwa Taman Siswa adalah badan wakaf, mendeklarasikan prinsip dasar Taman Siswa dan reorganisasi Majelis Luhur. Cabang Taman Siswa terdapat didirikan di 4 kota yaitu Tegal, Cirebon, Surabaya, dan Wonokromo. Melalui komite sentral, maka Taman Siswa mengadakan kongres pada tanggal 20 sampai 23 Oktober 1923. Lanjut, ada Partai Indonesia Raya
atau Parindra. Parindra merupakan fusi dari PBI, BU, Sarekat Slebes, Sarekat Sumatera, SC Ambon, serta Perkumpulan Kaum Betawi dan Tirtayasa. Partai ini didirikan pada bulan Desember 1935 di Solo. Partai merupakan perkembangan Indonesische Study Club Surabaya yang dipimpin Sutono dan Sarekat Madura. Pada tahun 1935, partai ini mempunyai 57 cabang dengan 3.425 orang anggota. Pada awalnya organisasi dipimpin oleh Sutomo sampai wafatnya tahun 1938, kemudian diganti oleh KRMH Urianingrat. Tokoh Parindra yang lain adalah Muhammad Husni Tamrin dari kaum Betawi. Di bidang politik, Parindra berusaha duduk dalam keanggotaan raat-raat atau dewan, seperti Volksras atau Dewan Rakyat di pusat, Provinsle Raat atau Dewan Provinsi di daerah Kalimantan Selatan, Banjar-Raat, dan Gemeente Raat atau Dewan Gemeente. Ada anggota Parindra dalam Banjar-Raat yang mempunyai tujuan tertentu, yaitu yang pertama untuk menyampaikan suara rakyat legal, yang kedua memberikan saran agar dalam mengatur pemerintahan banyak memberikan keuntungan kepada rakyat, yang ketiga mencoba melakukan oposisi secara sehat, dan yang terakhir memperlihatkan kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa bangsa Indonesia sanggup memerintah. Dan yang terakhir nih ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, kemunduran permufakatan perhimpunan-perhimpunan Partai Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Juga ditolaknya petisi Sutarjo, tidak memadamkan keinginan membentuk persatuan, dan berdirilah GAPI pada tahun 1939. GAPI dipelopori oleh Parindra, kemudian Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII dan PII atau pecahan PSII, serta Perhimpunan Partai Katolik Indonesia. Muhammad Husni Tamrin dari Parindra mengadakan rapat tanggal 19 Maret 1939 untuk mendirikan badan konsentrasi yang baru. Sebagai realisasi dari rapat di atas, maka pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan rapat umum yang menghasilkan pembentukan konsentrasi nasional, yaitu GAPI. Adapun tujuan GAPI yaitu yang pertama menghimpun organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja sama. Yang kedua, menyatukan partai-partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, demokratisasi pemerintahan Indonesia. Dan yang keempat, mencegah politik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Beberapa ada hal anggaran dasar, yaitu yang pertama, hak untuk menentukan dan mengurus nasib dan bangsa sendiri. Yang kedua, persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik. Dan yang ketiga, persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Di antara semua anggota terdapat perbedaan yang tidak dapat diselesaikan yang menimbulkan perpecahan, namun tidak menjadi penghalang utama perjuangan bagi GAPI. Berikut perjuangan yang dilakukan oleh GAPI. Yang pertama, pelaksanaan the right of self-determination. Yang kedua, persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Yang ketiga, pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum, mewakili dan bertanggung jawab kepada rakyat. Parlemen terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat diubah menjadi Senat, dan Kamar Rakyat atau Volkskammer sebagai House of Representatives harus dibentuk. Yang keempat, membentuk solidaritas Indonesia dan Belanda untuk menghadapi kekuatan fasis. Yang kelima, pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan negara, termasuk wakil gubernur, jenderal, wakil direktur pada departemen-departemen,
dan anggota Dewan India. Pada rapat tanggal 14 Juli 1939, GAPI memutuskan pendirian Kongres Rakyat Indonesia atau KRI. Pembentukan kongres ini merupakan pelaksanaan program GAPI. Di samping itu, GAPI melakukan aksi Indonesia berparlemen. Dengan tuntutan nomor 3 tersebut, slogan GAPI yaitu Indonesia berparlemen, sedangkan tuntutan nomor 5 menjadikan GAPI dikenal sebagai penuntut Indonesiasi jabatan-jabatan. Sampai Indonesia jatuh ke tangan Jepang, tuntutan GAPI belum tercapai. Nah, mungkin cukup sampai segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.